Insyaallah pada kesempatan ini kita telah sampai pada al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua, maqtalul Husain radhiyallahu anhu, terbunuhnya Al-Husain, gugurnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usulul Husain ila Karbala, Husain telah sampai di negeri Karbala. Waqafa Husainu fi makanin yuqalu lahu Karbala fasa'ala ma hadihi. Husain telah tiba di tempat yang diberi nama Karbala. Husain bertanya kepada orang, ini tempat apa? Kata orang-orang, Karbala ini adalah tanah Karbala. Ketika mendengarkan jawaban itu, maka Husain menjawab, Karbun wabala. Karbala itu singkatan, Karbun wabala. Karb artinya kesedihan, kedukaan. Bala artinya musibah. Walamma wasala jaisu Umar bin Sa'ad wa adaduhu 4,000 kallamal Husain wa amarahu an yadhhaba ma'ahu ila al-Iraqi haitsu Ubaidillah ibn Ziyad fa'aba. Ketika pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, kemarin sudah saya jelaskan, Umar bin Sa'ad adalah salah satu bawahannya gubernur Kufah, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Maka Umar bin Sa'ad membawa pasukan yang jumlahnya 4.000. Ketika sampai di depan Hasan, maka Umar bin Sa'ad berbicara kepada Husain. Maka Umar bin Sa'ad berbicara kepada Husain agar Husain ikut bersamanya menuju Irak, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sudahlah, nggak usah perang, berangkat saja ke Irak, bertemu dengan Ubaidullah bin Ziyad selaku gubernur, diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Faba, akan tetapi Husain menolak, tidak mau. Falamma ra'a anna al-amra jidd qala li Umar bin Sa'ad. Ketika Husain melihat bahwa perkaranya semakin genting, perkaranya semakin jelas, semakin kalut, maka Husain berkata kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, inni uhayyiruka baina thalathati umurin fakhtar minna ma syi'ta. Wahai Umar bin Sa'ad, engkau sebagai bawahannya Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah, aku berikan kepadamu 3 opsi. Terserah kamu pilih yang mana opsi ini. Yang pertama, maka dijawab sama Umar bin Sa'ad, mahia, apa 3 pilihanmu itu? Dijawab sama Husain, antada'ani arji. Yang pertama, biarkan aku tak pulang saja. Ternyata orang Kufah telah mengkhianati aku. Orang Kufah nyurati aku, bahkan jumlahnya berapa kemarin? 500 surat, semuanya menyuruh aku, meminta aku, memohon aku agar aku ke Kufah untuk dibaiat. Ternyata mereka berkhianat, membunuh. Mereka membiarkan sepupuku, siapa namanya, Muslim bin Aqil, terbunuh. Sedangkan sekarang di sini mereka tidak mau menolong aku. Maka opsi yang pertama, biarkan aku pulang saja. Aku ingin kembali ke tempat yang mana aku berangkat kemarin. Paham sampai sini? Pilihan yang kedua, au adzabu ila saghrin min tuhuril muslimin, atau aku akan pergi ke perbatasan-perbatasan musuh, menjaga perbatasan agar tidak diserang oleh orang-orang kafir. Biarkan aku berjihad di jalan Allah. Aku nggak usah ikut politik, nggak usah ikut konflik seperti ini. Biarkan saya pergi ke perbatasan musuh. Saya akan menjaga perbatasan musuh, perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. Artinya jihad. Yang ketiga, au adzab ila Yazid hatta adha'a yadi fi yadihi bisyam. Atau opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga, biarkan aku pergi ke Syam, di sana aku akan membaiat Yazid. Saya mau tanya,
Ini 3 pilihan, khair apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus semuanya, tidak ada yang jelek. Mendengarkan ucapannya Husain, senang ini Umar bin Sa'ad ini, dan mengatakan, "Na'am, betul, setuju, saya sangat mengiyakan opsimu ini. Arsil anta ila Yazid. Kalau begitu, alangkah baiknya atau hendaklah engkau menulis surat untuk dikirim ke Yazid, dan aku akan menulis surat untuk aku sampaikan ke Ubaidullah bin Ziyad. Wa nandur madza yakunu fil amr, nanti kita lihat bagaimana perkaranya nanti." Falam yursil al-Husain ila Yazid, tapi Husain gak ngirim surat ke Yazid. Dan sebaliknya Umar bin Sa'ad menulis surat ke Ubaidullah bin Ziyad dan menyampaikan, "Wahai Ubaidullah bin Ziyad, gubernur, Husain memberi 3 opsi. Opsi pertama, berangkat ke Irak, akan bertemu langsung denganmu, diselesaikan di meja biar tidak terjadi pertumpahan darah. Opsi yang kedua, Husain akan pergi ke perbatasan kaum muslimin, menjaga agar tidak diserang musuh. Yang ketiga, kata Husain, akan pergi kemana? Ke Syam untuk langsung berjabat tangan dengan Yazid dan membaiatnya." Setelah diceritakan ini kepada Ubaidullah bin Ziyad, maka falamma ja'a ar-rasul ila Ubaidillah bin Ziyad akhbarul khabar fa anna Husain yaqul ukhayyirukum baina hadhihi umur al-thalatha. Radhiya ibn Ziyad ay wahidatin yahtaru al-Husain. Ketika dijelaskan isinya surat seperti itu tadi, maka Ubaidullah bin Ziyad ridho. Wah, bagus itu, wes terserah Husain, pilih yang mana, semuanya baik. Ke aku boleh, ke langsung ke mana? Ke Syam boleh, atau pergi ke perbatasan menjaga agar terhindar dari serangan musuh, semuanya baik. Saya ridho, terserah Husain mau yang mana, saya dukung. Nah, ketika datang suratnya siapa tadi? Umar bin Sa'ad. Wa kana inda Ubaidillah bin Ziyad rajulun yuqalu lahu Syamil bin Dzil Jaushan. Tetapi jeleknya adalah ini penasehat, ini gubernur memiliki penasehat. Penasehatnya namanya Syamil Ibn Dzil Jaushan. Ini orang jahat, orang rusak. Ketika dia mendengar bahwa Husain mau membuat 3 opsi dan ternyata 3-tiganya direstui, diridhoi oleh siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad, maka pembisik gubernur ini berkata, ya, "La wallahi hatta yanzil al hukmik." Baik gubernur, jangan mau. Harusnya nggak ada 3 opsi, harusnya cuma ada opsi 1 saja. Apa itu? Harus Husain tunduk di bawah hukum. Enak aja dia yang datang membuat suasana kacau. Dia ingin memberontak, kok malah dia yang mengajukan opsi. Harusnya kita yang menundukkan dia. Jangan mau. Ada 3 opsi itu. Harus ada 1 opsi saja. Apa itu? Husain harus setuju dengan hukumnya gubernur. Justru kalau sampai Husain berangkat ke Syam, itu sama dengan mencoreng namamu. Permasalahannya ada di wilayah Kufah. Kok dia malah datang ke Syam? Sama dengan seakan-akan kamu gak pecus mengatasi masalah ini. Namamu jelek di depan siapa? Yazid. Jangan mau, langsung tindak aja orang ini. Paham maksudnya? Nah, kata Ubaidullah bin Ziyad, bener juga ya omonganmu ini. Ini bahayanya pembisik yang jahat. Bahayanya pembisik pemimpin yang jahat. Bisa jadi pemimpinnya pengennya bagus, tapi pembisiknya yang apa? Yang rusak. Padahal tadi sudah niat baik gak tadi Ubaidullah bin Ziyad? Sudah niat baik. Gara-gara diprovokasi sama penasihat ini, akhirnya rusak niatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Faghtarra Ubaidullah. Ubaidullah tertipu, terprovokasi dengan omongannya siapa tadi? Syamir bin Dzil Jaushan ini. Padahal Syamir bin Dzil Jaushan ini dulu pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Ketika perang apa? Sama Muawiyah, perang apa? Ayo ngomong loh. Perang apa? Perang Siffin. Itulah orang Kufah, pengkhianat, pragmatis, mencari celah mana yang menguntungkan dia masuk.
Ya. Maka setelah diprovokasi, setuju ini gubernur ini, dan gubernur ini mengatakan jadi gubernur zaman dulu itu seperti presiden zaman sekarang karena wilayahnya luas. Paham ya? Gubernur Irak. Kalau sekarang kan apa? Presiden sudah. Paham ya? Gubernur Syam. Gubernur Syam misalnya di zamannya Umar bin Khattab, zamannya Utsman, gubernur Syam Utsman. Siapa? Muawiyah, gubernur. Padahal itu kalau sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Jordan sama Lebanon. Jadi gubernur zaman dulu itu wilayahnya apa? Luas, begitu ya. Akhirnya setuju dengan provokasi orang jahat tadi, dan gubernur ini berkata, "Nam, hatta yanzila ala hukmi." Benar, Husain tidak boleh ada 3 opsi. Harus 1 opsi saja. Harus tunduk di bawah keputusanku. Harus datang ke Baghdad. Ya, nggak boleh di yang lain. Ya. Faqama Ubaidullah bin Ziyad mirsari Syamir bin Dzil Jawshan. Akhirnya karena apa? Karena Syamir bin Dzil Jawshan ini ingin mempunyai jabatan. Supaya dikasih jabatan gitu kan. Karena Ubaidullah bin Ziyad setelah mendengar pendapatnya tadi itu, maka Ubaidullah bin Ziyad langsung mengutus dirinya, yaitu Syamir bin Dzil Jawshan tadi itu, idhab hatta yanzila ala hukmi. Berangkatlah engkau sampai Husain mau tunduk di bawah hukumku. Fa in radiya Umar bin Sa'ad wa illa fa antal qaid makanahu. Kamu berangkat menuju Umar bin Sa'ad, bilangi Umar bin Sa'ad bahwa aku nggak terima 3 opsi. Cuma 1 opsi saja, harus tunduk di bawah apa? Hukumku. Kalau Umar bin Sa'ad tidak setuju, saya pecat dia dan kamu menjadi penggantinya. Paham nggak maksudnya? Ini jahat ini memang. Dia ini mengincar posisinya siapa? Umar bin Sa'ad Quraisy. Umar bin Sa'ad ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, tabi'in. Wa kana Ibnu Ziyad qad jahaza Umar bin Sa'ad bi 4,000 yadhabib ila Rai. Pada waktu itu Ibnu Ziyad menyiapkan Umar bin Sa'ad dengan 4.000 pasukan berangkat menuju Rai. Dialih tugaskan, gitu lah. Paham maksudnya ya? Biar nggak berkecimpung dalam dunia ini, digantikan siapa tadi namanya? Syamir bin Dzil Jawshan, terus dia dipindah ke Rai. Ya. Wa qala lahu iqdi amral Husain thumma dhhab ila Rai. Wahai Umar bin Sa'ad, selesaikan urusanmu dengan Husain, setelah itu pergilah ke Rai. Wa kana qad wa'adau bi wilayatir Rai, karena sebelumnya Umar bin Sa'ad ini dijanjikan oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk menjadi pemimpin wilayah Rai. Fa kharaja Syamir bin Dzil Jawshan wa wasala al-khabar lil Husain. Maka Syamir bin Dzil Jawshan ini berangkat menuju tempatnya Husain. Di mana tadi tempatnya? Di Karbala. Dan kabar ini sudah sampai ke telinganya Husain radhiyallahu anhu, bahwa ternyata Ubaidullah bin Zaid telah menolak tiga opsi tersebut. Ubaidullah bin Ziyad telah menolak 3 opsi tersebut dan harus ikut hukumnya Ubaidullah bin Ziyad. Farafadha, maka Husain menolak. La wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad abada. Demi Allah, selama-lamanya aku tidak akan tunduk di bawah hukumnya Ubaidullah bin Ziyad. Aku gak ada urusan sama gubernur ini. Levelnya terlalu rendah, saya gak urusan sama dia. Gak mau. Ya. Al-Husain yudzakiru jaish al-Kufa billah. Maka tidak bisa dielakkan lagi. Ya. Karena Syamir bin Dzil Jawshan membawa pasukan berhadapan-hadapan dengan pasukannya Husain. Wa kana adadul ladzina ma'al Husain 72 farisan. Pada waktu itu orang-orang yang menyertai Husain cuma 72 pendekar berkuda. Ya, cuma 72 apa? Penunggang kuda. Ya. Wa jaisul Kufa 5,000. Sedangkan pasukannya Syamir bin Dzil Jawshan tadi itu berapa? 5.000 melawan 72. Berapa kali lipat? 5.000 dibagi 72. Berapa kali lipat? Hitung. Banyak itu sudah. Ya. Walamma tawaqqafal fariqani, ketika 2 pasukan sudah bertemu hadap-hadapan, qala al-Husain li Jaisi ibn Ziyad,
Maka Husain berkata kepada pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, pasukannya gubernur, raji'u anfusakum wa hasibuha. Bermuhasabahlah kalian, ya, bercerminlah kalian. Kalian sedang melawan siapa? Alias lukum qitalu mithli. Apakah layak kalian memerangi aku? Aku ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ibnu binti nabiyikum. Aku adalah putra dari putri nabi kalian. Walaysa ala wajil ardi ibnu binti nabiyin ghairi. Dan tidak ada di muka bumi ini cucu nabi melainkan aku saja. Sudah wafat semuanya, tinggal aku di sini. Apakah kalian mau membunuh aku? Sedangkan aku adalah putra dari putrinya nabi kalian. Siapa maksudnya? Fatimah. Waqad qala Rasulullah li waliyahi. Bagaimana kalian mau membunuh aku, memerangi aku, padahal dahulu kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang aku kepada aku dan kepada kakakku Al-Hasan, hadzani sayyida syababi ahlil jannah. Dua pemuda ini adalah sayyidnya para pemuda ahli surga, yaitu Hasan dan bagaimana kalian mau memerangi aku padahal nabi kalian yang kalian selalu bersolawat kepadanya telah berkata bahwa aku ini masuk surga. Bagaimana kalian mau memerangi aku? Fasara yakhuthum ala tarki amri Ubaidillah bin Ziyad. Maka Husain memotivasi orang-orang ini agar tidak mau dengan Ubaidullah bin Ziyad dan ikut pasukannya. Daripada kalian ikut gubernur yang gak jelas itu, ikut aku saja. Fandamma lil Husain minhum salasuna. Dari 5.000 orang itu ada yang tertarik dengan ucapannya Husain, maka keluar dari pasukannya Ubaidullah bin Ziyad jumlahnya 30 orang. Lumayan. Dari berapa? 5.000 yang sadar cuma 30. Semuanya orang Kufah. Bukan orang Syam. Bukan orangnya Muawiyah ini. Orang Kufah. Ya, orang Kufah, bukan orang Syam. Orang Syam tidak terlibat dalam pembunuhan siapa? Justru mereka sendiri orang-orang Kufah. Kufah sekarang banyak Syiahnya. Ya mereka sendiri dahulu. Kakek buyut mereka sendiri yang terlibat dalam pembunuhan siapa? Makanya sekarang kalau di Karbala tanggal berapa kemarin? Sebelum mereka menyesalkan, menyayat-nyayat karena merasa dulu nggak bisa nolong. Ya mereka sendiri nyesal-nyesal sendiri, mukul-mukul sendiri, yang disalahkan orang lain. Itu Syiah. Di antara yang keluar dari pasukannya Ali adalah pemimpin pasukan, komandan pasukan, namanya Al-Hur. Al-Hur ya, itu di tempat saya salah itu. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Yang kemarin saya ceritakan itu kan. Masih kan enggak? Ketika Al-Hur bin Yazid At-Tamimi diutus gubernur untuk mengadang siapa? Siapa kemarin? Mengadang Husain agar pulang. Jangan sampai apa? Ke Kufah. Nanti kalau Anda ke Kufah, Anda akan berhadapan dengan pasukan saya. Dan saya enggak mau diuji oleh Allah dengan berhadapan dengan. Aku nggak mau pedangku ini membunuhmu, wahai cucu Nabi. Pulanglah, gitu loh. Masih ingat kemarin saya ceritakan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Jadi hatinya sama Husain, tapi kan dia ini komandan pasukan, kan komando militer itu. Di sisi lain, kalau dilihat dari jabatan dia harus ikut gubernur. Tapi kalau dilihat dari hati kecilnya dia ikut siapa? Husain. Bahkan kemarin ketika Al-Hur berkata, wahai cucunya Nabi, pulanglah ke Mekah, ke Madinah, jangan ke sini, nanti kamu terbunuh. Dan saya nggak mau ditimpakan bala kepadaku dengan aku berhadapan denganmu di peperangan. Aku nggak ingin pedangku berlumuran darah dengan darahmu. Aku nggak mau itu, karena aku pasti akan menjadi orang yang celaka di muka bumi kalau sampai aku membunuhmu. Aku nggak ingin membunuhmu, pulanglah. Tapi terus kemarin Husain kan, bahkan Husain mendoakan kejelekan bagi Al-Hur. Saya kira semoga ibumu kehilangan dirimu. Akhirnya Al-Hur mengatakan, demi Allah seandainya yang mencela aku itu orang lain selain dirimu, niscaya aku akan cela dirimu dan saya cela juga ibumu sebagaimana kamu mencela ibuku. Tapi bagaimana mungkin aku mencela ibumu sedangkan ibumu adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kisah itu? Kemarin saya ceritakan itu. Akhirnya Al-Hur ini keluar dari barisannya Ubaidullah bin Ziyad, membawa berapa orang tadi itu? 30. Dari 5.000 menjadi
Yang keluar cuma berapa? 30. Berarti sekarang pasukannya Abdullah bin Ziyad bukan 5.000 lagi. Berapa? 4.970. Kok cepat matematikanya? Akhirnya keluar nih, padahal beliau ini qaid artinya komandan, qaid artinya panglima padahal. Muqaddimati Jaisi Ubaidillah bin Ziyad. Faqila lil Khur bin Yazid, maka pasukannya Al-Khur berkata kepadanya, anta jita ma'ana, loh kamu kan yang memimpin kami, anda ini panglima kami, yang memimpin kami, berangkat bareng, kok sekarang malah ikut yang seberang? Ya, wal anta tabilal Husain, sekarang kenapa anda malah mengikuti Husain? Dijawab sama Al-Khur. Ya, dijawab sampai di sini ditulis tebal, menunjukkan ini ucapan yang penting. Wahai hakim, wallahi inni uhayyiru nafsi bainal jannati wan nar. Celaka kalian, demi Allah aku telah memberi pilihan bagi jiwaku antara surga dan neraka, maka demi Allah aku akan memilih surga. Walau kutitu, meskipun aku dipotong-potong, dimutilasi, wa ukhritu, meskipun aku dibakar. Bagaimana mungkin aku membunuh cucunya Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga? Ba'da dzalika shallal Husain duhra wal asra min yaumil khamis. Setelah itu Al-Husain sholat duhur dan sholat asar pada hari Kamis. Sholat bil fariqaini bi Jaisi Ubaidillah bin Ziyad wa bil ladina ma'ahu. Anehnya ketika Husain ini ngimami sholat, itu pasukannya Abdullah bin Ziyad yang 5.000 itu ikut jadi makmum semua. Yuk kan lucu. Sebenarnya mereka itu mengakui keutamaannya siapa? Ya, gitu-gitu jelas cucunya Nabi 100% masuk surga. Tahu pasukan itu. Makanya ketika mereka siapa tadi Husain sholat, maka pasukannya Husain yang aslinya berapa tadi jumlahnya? 72 ditambah 30 jadi berapa? 102 melawan, ya karena dikurangi jadi repot kan jumlahnya, 4.970. Ikut semuanya di belakangnya Al-Husain, ikut jadi makmumnya. Sepakat, mumpung ada cucunya Nabi, kita gak pernah diimami, ikut jadi makmumnya semuanya. Ya. Wa kana qala lahum, ketika Husain melihat ini prajurit-prajuritnya musuh ikut dia sholat, maka Husain mengatakan, minkum imam wa minna imam, jangan ikut aku, kalian punya imam sendiri, aku ngimami kaumku sendiri. Qalu, orang-orang berkata, la bal nusalli khalfaka, enggak, justru kami sholat bersama. Bagaimana mungkin kami diimami orang lain, ada engkau cucunya Rasulullah. Karena semuanya diimami ya Pak Husain. Fasallu khalfal Husain ad-duhur wal asr. Akhirnya orang-orang sholat duhur dan asar jamak otomatis kan, karena musafirun. Falamma qaruba waktul maghrib, ketika hampir waktu maghrib, ini hari apa tadi? Hari Kamis. Terbunuhnya Husain dari apa? Sabar dulu nanti ya. Wa qaruba waktul maghrib taqaddamu bi khuyulihim nahwal Husain wa kana al-Husain muhtabiyan bi sayfi. Falamma ra'ahu wa kana qad nama qalilan qala ma hadha, qalu innahum taqaddamu, qala idhabu ilaihim wa kallamuhum wa qulahum madza yuridun. Pada waktu itu telah mereka ada gerombolan orang dengan kuda-kudanya mendatangi Husain. Pada waktu itu ya Husain dengan pedangnya. Ketika Husain melihat orang-orang yang banyak membawa kuda itu, maka wa kana qad nama qalilan, itu setelah tidur beliau bawa pedang, orang-orang rombongan datang bawa apa tadi? Bawa kuda. Maka ma hadza, apa ini, ada apa ini? Kalau orang-orang berkata, innahum taqaddamu, itu pasukannya Ubaidullah bin Ziyad ada yang datang ke sini, beberapa orang membawa kudanya. Kata Husain, pergilah kepada mereka, ajak omong mereka, maunya apa mereka itu. Maka dhaba isruna farisan minhum Abbas bin Ali, maka berangkatlah sebagian orangnya Al-Husain menyambut beberapa orang dari pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Setelah itu ya siapa tadi? Al-Husain mengutus 20 orang. Di antaranya Abbas bin Ali bin Abi Thalib, Akhul Husain, saudaranya Husain. Jadi Hasan, Husain, diantaranya Abbas. Ya, anaknya Ali itu, Al-Hasan, Al-Husain, diantaranya adalah Al-Abbas. Maka Husain menyuruh 20 orang bertemu dengan pasukan musuh, diantaranya yang ikut adalah Al-Abbas
bin Ali. Apanya Husain? Saudaranya Husain. Fakallamuhum wasalu qalu imma yanzil ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad imma an yuqatal. Dikasih opsi terakhir. Wis terakhir ini dikasih kesempatan lagi. Tunduk dengan pasukan, tunduk dengan hukumnya Ubaidullah bin Ziyad. Kalau tidak maka terjadi peperangan esok hari. Kalau kata utusan ini 20 orang, kata utusannya Husain, hatta nukhbiru Aba Abdillah. Sebentar kami akan menyampaikan ini dulu kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah maksudnya Husain. Farajau ilal Husain, maka orang-orang 20 tadi balik ke Husain dan menyampaikan mereka ingin ngasih dua opsi. Satu, harus bertekuk lutut di bawah hukumnya Ubaidullah bin Ziyad, atau yang kedua, kalau enggak maka besok terjadi peperangan. Ini terakhir, ini final, gimana ini? Maka Husain menjawab, qulu lahum, ya, katakan kepada mereka, amhiluna hadhil laila wa udan nukhbirukum hatta usalli li rabbi. Sampaikan kepada mereka, beri aku tangguh satu malam ini. Beri aku tangguh, beri tangguh. Apa? Beri kasih aku tempo, waktu. Ya, satu malam. Aku ingin sholat malam. Minta petunjuk kepada Allah. Fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku ingin sholat malam hari ini. Fabata lailatahu tilka yusalli lillah. Maka pada malam itu Husain sholat dengan khusyuk, memohon petunjuk Allah, beristighfar, berdoa kepada Allah. Waman ma'ahu ajma'in, dan mendoakan orang-orang yang bersamanya, yang jumlahnya berapa tadi? 72 ditambah 30 berapa? 102. Sampai besoknya pada hari Jumat terjadi peristiwa yang dahsyat, yaitu Waq'atut Taff, peristiwa At-Taff, yaitu pada tahun 61 Hijriah. Fi sabahi yaumil Jum'ati syabbal qitalu bainal fariqaini lamma rafadul Husain. Pagi-pagi hari Husain menyatakan tidak mau tunduk kepada pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, maka terjadilah hadap-hadapan pasukan 5.000 melawan pasukan puluhan atau 100 tadi. Ya, an yastasirani Ubaidullah bin Ziyad wa kanatil kifatani ghairul mutakafiyataini. Gak seimbang, jomplang. Yang satu hampir 5.000, yang satu cuma berapa tadi? 100. Berarti berapa kali lipatnya? 50 kali lipatnya. Kurang lebih, ya kan itu kan? Berarti satu pasukannya Husain itu melawan 50 pasukannya Ziyad. Perbandingannya itu, ya, keberanian, ketangkasan akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Sehebat-hebatnya pendekar, kalau satu melawan berapa tadi? 50 ya kalah jumlah. Paham ya? Oke. Akhirnya Fara'a ashabul Husain annahum la taqata lahum bi hadzal jais. Maka pengikutnya Husain melihat bahwa tidak mungkin, tidak ada kekuatan yang bisa melawan pasukan yang banyak ini. Fasara hammumul wahid al-maut baina yaday Husain. Maka cita-cita mereka hanya satu, ingin mati bersama Husain. Kalau menang nggak mungkin. Kalau menang nggak mungkin. 100 melawan 5.000. Keinginan mereka satu, ingin mati bersama Husain. Karena nggak mungkin menang, pasti mati. Dan berangkat sudah. Fasbahu yamutun baina yaday Husain. Maka satu persatu orang 100 itu mati di depan Husain. Satu persatu mati. Tapi tidak ada satupun pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang berani membunuh Husain. Gimana membunuh cucunya Nabi? Oh, dibunuh aja kan, jangan gak jadi gitu. Mau dibunuh gak jadi. Karena takut pedangnya ini melukai, takut kualat mereka. Takut kena bala membunuh cucunya Rasulullah. Pengikutnya dihabisi semuanya, habis. Ya, al-wahidil wal ahad tafanu jami'an, sampai 100 habis. Walam yabqa minhum ahadun illal Husain bin Ali. Tidak tersisa, mati semuanya, tinggal Husain sama anaknya yang sakit. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Tinggal 2 tok, itu pun sakit, gak bisa bela. Siapa namanya? Iya, itu Ali Husain. Wa baqiyal Husainu hatta dzalika naharon tawilan. Ketika pasukannya yang mengiring Husain mati semuanya, bingung pasukan ini. Dibunuh enggak ya? Ini bingung semuanya. Sampai nggak mati-mati Husain ini. Husain pasti bisa membunuh mereka kalau mereka sudah dibunuh. Tapi mereka nggak berani membunuh Husain. Lo membunuh cucunya Nabi. Ya, dijamin masuk surga. Dipuji oleh Nabi. Dicintai oleh Nabi. Didoakan oleh Nabi. Siapa yang berani membunuh orang seperti ini? Nggak ada yang berani. Saya mereka ini bingung. Dibunuh apa enggak ini? Nggak ada yang berani. Padahal perintahnya gubernur suruh apa? Suruh bunuh. Tapi nggak ada yang berani. Ya. Dari naharun tawilan, sampai siang ini berkepanjangan sampai hampir sore, tidak ada yang berani membunuh Husain. Padahal orang-orang yang pengikutnya sudah apa? Terbunuh semuanya.
La yaktumu ali ahadun hatta yarji'a la yuridu an yubtala biqatlihi. Tidak ada satupun yang berani membunuh Al-Husain sampai mereka yarji pulang, gak berani membunuh Husain. Ya, karena khawatir mendapat bala dengan membunuh Husain. Wastamarra hadzal amr hatta ja'a Syamir bin Diljausan. Terus pasukan ini tidak ada yang berani membunuh Husain sampai datang orang jahat tadi itu. Siapa orang jahat itu? Syamir bin Diljausan. Ini manusia yang paling bertanggung jawab terhadap pembunuhan Husain. Di antaranya dia ini orang. Ya, semoga Allah tidak merahmatinya. Faja'u, kemudian dia datang. Wastamarra hadzal amr hatta ja'a Syamir bin Diljausan fasakha bin nas. Kemudian Syamir bin Diljausan berteriak dengan lantang di hadapan manusia. Waihakum, celaka kalian, takilatkum ummatukum, ibu-ibu kalian kehilangan kalian. Ahitu bi, segera kepung orang ini. Waqtuluhu, segera bunuh dia. Fahasaru, maka orang-orang ini mengepung Husain. Fasara yajulu bainahum bisayf, maka mereka mengitari siapa? Husain membawa pedang. Hatta qatala minkum man qatal wa kana kasabu. Ya, sampai qatala minkum man qatal, sampai Husain ini membunuh di antara mereka seperti binatang buas. Husain ini membunuh, saya berdampung sama Husain. Ya, ya, setiap yang datang dibunuh sama Husain, setiap datang dibunuh sama Husain. Walakinnal kathrata taghlibus syaja'ah, tetapi 5.000 orang jumlah yang banyak pasti mengalahkan keberanian. Kalau beraninya berani Husain ini, masalahnya ini satu lawan ribuan, ya gak mungkin menang lah. Ya, wasaba bihim Syamir, itu pun orang-orang masih bingung, masih mengitari, gak ada yang berani membunuh. Maka Syamir berteriak lagi, waihakum, celaka kalian, madza tantadirun, apa yang kalian tunggu, segera bunuh dia. Fataqaddamu ila, maka orang-orang langsung menyerbunya. Faqataluhu, maka mereka membunuh Al-Husain. Semoga Allah memburukan mereka semuanya. Ya, semoga Allah memintai pertanggungjawaban mereka semuanya. Walladzi basyara qatl Husain Sinan bin Anas An-Nakhai, dan orang yang langsung membunuh siapa? Al-Husain namanya Sinan bin Anas An-Nakhai. Apalkan nama itu, Sinan bin Anas An-Nakhai. Wa hadza rasahu, menggorok kepalanya Husain. Kepalanya Husain digorok, diambil kepalanya. Kepalanya beliau terpisah dari jasad. Sebagian yang lain mengatakan yang membunuh ya Syamir sendiri itu. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan keduanya. Qul amin. Cucunya Rasulullah SAW. Kita berduka, kita bersedih, tapi kita tidak mengkultuskan Husain. Kematian Husain seperti kematian Utsman. Utsman juga menantu Nabi, menantu 2 kali, juga terbunuh juga. Seandainya meratap itu boleh, kita juga meratapi Utsman. Tidak hanya siapa? Husain. Tapi kita gak boleh meratap. Toh seandainya meratap itu boleh, ada yang lebih layak dan lebih dahsyat untuk diratapi. Umar bin Khattab. Betul tidak? Ali bin Abi Thalib sendiri, seandainya layak dan boleh diratapi, ada yang jauh lebih layak untuk diratapi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, iya kan? Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib sendiri. Jangankan para sahabat, para nabi juga dibunuh. Ya, Nabi Yahya dipenggal kepalanya sebagai mahar pernikahan. Pernah dengar nggak tuh? Panjang ceritanya itu. Nabi Yahya, ganteng Nabi Yahya ini, kena doanya ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang baik. Baik apanya? Baik wajahnya, baik akhlaknya, baik pikirannya. Ganteng nih Nabi Yahya ini. Disenangi sama akhwat. Ya wanita lah kan akhwat ya. Disenangi wanita. Wanita ini disenangi raja. Tapi wanita ini gak senang raja, senang sama Nabi Yahya. Tapi ternyata Nabi Yahya menolak cintanya wanita ini. Akhirnya sakit hati wanita ini. Akhirnya wanita ini ngomong sama raja tadi itu, atau bangsawan tadi itu, aku mau nikah sama kamu, tapi syaratnya kepalanya Yahya itu jadi mahar. Ya, membuka bidayawan nihaya. Dan juga Nabi Zakaria juga dibunuh. Paham saya? Dalam hal ini Husain wafat, kita sedih, kita terluka, kita sedih luar biasa. Dan kita mendoakan kebaikan bagi beliau, dan kita mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan beliau.
tapi kita tidak mengkultuskan siapa? Beliau. Makanya orang Syiah kalau benci sama Ahlus Sunnah itu kata orang Jawa kecele, salah sasaran. Dikira Ahlus Sunnah ini senang dengan kematiannya siapa? Husain. Ahlus Sunnah semuanya sedih dengan kematiannya siapa? Al-Husain. Tidak ada Ahlus Sunnah yang merayakan kematian Husain, bergembira karena Husain mati. Tidak ada. Semua berduka, semua sedih. Tetapi bedanya Ahlus Sunnah tidak mengkultuskan siapa? Al-Husain. Bahkan Ahlus Sunnah di antara doanya adalah kalau sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu sepanjang masa kita doakan ahli bait. Di antara ahli bait adalah Hasan dan Al-Husain. Ya. Jadi orang yang membunuh ada dua riwayat. Yang pertama Sinan bin Anas An-Nakhai. Yang kedua Syamir sendiri. Syamir bin siapa tadi? Al-Jaushan. Dipenggal kepalanya nih, di bawah. Wa ba'da an qutila Husain radhiyallahu anhu humila ra'suhu ila Ubaidillah fil Kufah. Setelah dibunuh kepalanya dibawa ke Kufah. Dibawa ke siapa? Ke gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Faja'ala yang kutubihi bi qadhibin kana ma'hu yudkhilu fi fami. Ini Ubaidullah bin Ziyad bawa apa? Bawa kayu terus dibuat apa ya, orang Jawa bilang dibuat ya, digituin ke kepalanya siapa? Al-Husain. Ya. Yudkhilu fi fami. Yang dibawain dimasukkan ke mulutnya Husain. Qatalahullah fid dunya wal akhirah. In kana la hasanat tsahr. Husain ini bagus sekali mulutnya, sambil ditusuk-tusukkan ke mulutnya beliau kayunya itu. Di situ ada Anas bin Malik, sahabat Nabi, pelayan kecilnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik melihat kejadian itu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wallahi la asru annaka, ya, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mawdi'a qadhibika min fihi. Demi Allah, dahulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium apa namanya, tempat yang kamu pakai untuk menusuk-nusuk itu. Maksudnya mulutnya siapa? Engkau telah merusak, menyakiti tempat yang dulu Rasulullah menciuminya. Kok bisa ke bawah? Ya. Bagaimana cara mau selesai apa? Terus qala Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang ulama tabi'in terkenal. Law kuntu fi man qatala al-Husain thumma udkhiltul jannata istahyaitu an amurra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadru fi wajhi. Kata Ibrahim An-Nakhai. Ini bukan An-Nakhai yang tadi loh ya. Beda. Yang tadi kan Sinan bin Anas An-Nakhai. Kalau ini Ibrahim An-Nakhai. Lau kuntu fiman qatal, kalau seandainya aku termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain, kemudian aku dimasukkan Allah di surga, maka aku malu ketemu Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah melihat wajahku, aku malu. Ya, tapi beliau tidak terlibat, beliau tampilin terkenal, Ibrahim An-Nakhai. Ya, Anas bin Malik umurnya panjang. Anas bin Malik ini bocah kecil melayani Nabi. Ya, ibunya namanya Sulaim. Bapaknya Anas bin Malik siapa? Malik. Oh, dipikir Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Sulaim janda. Datanglah Abu Talhah, kafir, mau nikah sama Sulaim. Kata Sulaim, laki-laki sepertimu ini tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu ini laki-laki kafir, aku muslim, kita nggak bisa nikah. Ya. Abu Talhah ini heran, bener tak aku ini ditolak? Karena wanita-wanita antri untuk dinikahi Abu Talhah. Kaya raya, untuk lihat dalam riwayat Abu Talhah ini punya kebun kurma yang gede di depan Masjid Nabawi dulu. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib, tidak dikatakan tidak mendapatkan kebaikan sampai orang itu menginfakkan apa yang ia cintai. Langsung datang ke Nabi, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun ini, aku infakkan semua di jalan Allah. Kaya raya. Ini sudah masuk Islam pada waktu itu. Waktu ngelamar masih belum masuk Islam. Makanya kaget dia, kok ditolak ini. Kaget dia, gak percaya. Masa aku ditolak? Diulangi lagi. Datang lagi, aku ingin melamarmu. Kata Sulaim, laki-laki sepertimu tidak layak untuk ditolak. Tapi kamu itu kafir, gak bisa jadi suamiku. Seandainya kamu masuk Islam, Islammu cukup sebagai mahar. Akhirnya masuk Islam Abu Talhah, nikah sama Sulaim. Mau ini ceritanya panjang ya. Cerita panjang, nggak saya teruskan karena sudah adzan. Intinya Sulaim ini punya anak, tadi namanya siapa? Anas gitu loh. Otomatis Anas menjadi apanya Abu Talhah? Anak tiri kan gitu kan. Terus
Abdul Khair ini dan Sulaim ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Anas ini anak yang cerdas, anak yang pinter, tolong biarkan dia bersamamu ya Rasulullah. Makanya Anas ini sejak kecil bersama Nabi, ngeladeni bantu Nabi, terus membawakan air wudhunya Nabi kemana-mana. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis Nabi karena hidup bersama Nabi dan tidak pernah dimarahi Nabi. Anas bin Malik ini, kata Anas bin Malik, kalau aku melakukan kesalahan dan aku dimarahi oleh keluarganya Nabi, maka Nabi mengatakan, udah tinggalkan bocah ini, jangan dimarahi. Rasulullah tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini, dan terhadap apa yang tidak aku lakukan, kenapa kamu tidak melakukan ini. Artinya sangat disayangi Nabi. Suatu hari ketemu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, tolong jangan lupakan Unais, si Anas kecil ini, dalam doamu. Didoakan sama Nabi, ya Allah, fima makna, ya Allah, ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya. Kalau nggak salah panjangkan umurnya, kalau salah juga gitu. Kama qala Rasulullah. Maka dalam riwayat Anas bin Malik ini umurnya panjang, makanya masih hidup tadi beliau. Dan anaknya banyak, 90. Tentunya istrinya juga nggak mungkin lebih dari mungkin satu, istrinya mesti banyak itu. Ya, kaya raya, umurnya panjang. Anas bin Malik. Antum masih ingat ada bocah kecil yang bawa burung terus sedih karena burungnya mati? Abu Umair itu, ya Abu Umair mafa'alahu Nuhair itu, ya Abu Umair, wahai Abu Umair, ada apa dengan Nuhairmu itu? Ngerti itu ya? Itu anaknya Abu Talha, saudara seibu dengan siapa? Anas bin Malik. Dan itulah anaknya Abu Talha yang wafat, kemudian disembunyikan sama siapa? Ummu Sulaim. Ketika Abu Talha datang, mana anak kita? Anak kita sedang lebih tenang. Masih ingat kisah itu? Yaitu Abu Umar. Kali itu ceritakan nggak? Jadi cerita Husain. Jadi sudah sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita jelaskan man qutila ma'al Husain min ahli baiti. Siapa saja yang ikut terbunuh dalam peperangan tersebut bersama Husain dari kalangan ahli bait. Insyaallah besok kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.